Beberapa episode sebelumnya kita sudah belajar banyak nih tentang pandangan Islam mengenai kelestarian alam dan juga perubahan iklim. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari ajaran Islam tentang cara-cara menjaga kelestarian alam dan juga ikut aktif dalam usaha-usaha mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, kalau ngomongin belajar, Islam juga punya tempat belajar khusus seperti pondok pesantren. Biar makin lengkap dan berwawasan lingkungan, ada program yang namanya Eko Pesantren. Kira-kira apa dan bagaimana sebenarnya Eko Pesantren itu? Saya Naomi Liandra, Anda sedang mendengarkan Climate Tales, kerja bareng KBR Prime dan Ummah for Earth Greenpeace Indonesia. Kita langsung ngobrol soal Eko Pesantren ini bareng Ketua Pusat Pengajian Islam PPI Universitas Nasional UNAS Fahrudin Mangunjaya. Selamat siang Pak Fahrudin. Selamat siang. Sehat selalu Selamat ya. siang. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Fahrudin, tadi kan sempat aku singgung sedikit soal Eko Pesantren. Nah, ini pengen tahu dong Pak, seperti apa sih Eko Pesantren ini konsepnya? Ya, Eko Pesantren ini bukan membuat pesantren baru namanya Eko Pesantren ya, tetapi ini adalah sebuah inisiatif untuk merekognisi, memberikan apresiasi kepada pesantren-pesantren yang sudah melakukan kegiatan lingkungan hidup. Karena program Eko Pesantren itu sebenarnya sudah di launching tahun 2008 zaman Pak Rahmat Witoelar waktu itu. Berbarengan dengan program sebelumnya juga ada Adiwiyata dan lain-lain. Dan ini kan sebenarnya program Eco School ya, yang kalau di luar negeri itu banyak sekali sudah marak, di mana anak-anak muda peduli terhadap lingkungan, dari mulai keprihatinan mereka untuk berbuat, kemudian secara teoritis mereka memahami demikian. Nah, Eko Pesantren yang kita launching 2008 itu kan ketika KLH menjadi KLHK itu agak dorman itu kegiatannya. Jadi, tapi kalau Adiwiyata itu ada. Karena saya ikut membidani eh, Eko Pesantren pada tahap awal itu dan kemudian melakukan riset yang terkait dengan bagaimana pesantren bisa menjadi ramah lingkungan. Dan ternyata beberapa pesantren itu mereka tidak mulai dari awal mengenai lingkungan hidup ini. Mereka sudah punya aset, mereka sudah punya kegiatan, dan itu perlu diapresiasi gitu ya. Dan ini bisa menjadi sebuah trigger atau show window buat yang lain-lain. Tidak hanya pesantren yang ada di Indonesia, mungkin di region yang saya kira juga mungkin di dunia Islam. Jadi ini ada keunikan-keunikan di pesantren. Mereka misalnya memelihara lahan, mempunyai lahan yang kemudian ada ternak, ada biogas itu untuk energi terbarukan. Ada yang sudah memasang panel surya untuk energi listrik terbarukan. Ada yang sudah melakukan penanaman kebun-kebun organik ya untuk kebutuhan mereka sendiri. Dan kita tahu pesantren ini banyak sekali dan umat Islam banyak menitipkan anaknya ke pesantren dan juga di dalamnya ada champion-champion. Tentu kita tahu bahwa para leader, pemimpin umat Islam itu berasal dari sana dan mereka sudah memahami hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Walaupun itu tidak banyak, tetapi ini bisa menjadi perekat ya, daya rekat. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam di dunia itu sudah bergerak untuk memahami pentingnya melestarikan lingkungan. Saya mengikuti dari awal kegiatan-kegiatan tentang Islam and environment ya di beberapa belahan dunia, baik di Timur Tengah maupun di Turki, di Eropa ya, banyak sekali. Dan kita di Indonesia juga cukup aktif dan sudah ada konsep-konsep terkait dengan bagaimana umat Islam bisa berkontribusi untuk lingkungan. Karena mengenai lingkungan ini sebenarnya ajarannya terpisah di mana-mana ya, artinya tidak menjadi satu ajaran atau satu teks, satu buku yang diajarkan komprehensif, tetapi dia terintegrasi dengan perilaku-perilaku yang lain, misalnya mengenai kita bagaimana uh, kebersihan dan lain-lain. Itu kan kalau di fikih kan bab toharoh.
ya, kebersihan. Tetapi bagaimana secara praktikal kebersihan itu juga kita harus jaga sumber-sumbernya gitu ya. Dalam Al-Quran di dalam dalam teks diajarkan mengenai al-mizan ya, keseimbangan bahwa Tuhan menciptakan sesuatu itu ada ukuran ya. Jadi kita tidak boleh boros, tidak boleh exceeding ya, apa namanya berpoya-poya dengan sumber daya yang ada karena sumber daya ini ada sejak zaman Firaun begini-begini aja. Kita yang menggunakannya secara arif ya, ada peradaban kita sudah ratusan tahun ya, ya peradaban silih berganti dan kita melihat manusia modern lah yang masif ya melakukan pengurusan terhadap sumber daya alam tanpa ada etika ya, uh, um, tidak ada kehati-hatian di dalamnya gitu. Nah, inilah yang kemudian kita ingin melihat pesantren dengan ajaran Islam yang komprehensif dapat memberikan contoh, dapat memberikan apa namanya teladan bagaimana pesantren bisa melestarikan lingkungan. Nah, kami melakukan tracking dulu sekarang kita bilang tracking penguatan dari yang ada karena pesantren itu ada yang dari mau mulai baru mulai, ada yang sudah advance ya advance dan bagus sekali sudah sampai ada pesantren kami kemarin tinjau dan mereka ikut dalam tracking ke pesantren ini sudah sampai ke Magot. Wow. Bayangkan itu mereka mengumpulkan sampah santri, santri kemudian membuat daur ulang, memisah, kemudian pupuknya dipakai untuk organik, magotnya juga untuk makanan ternak. Jadi zero waste udah ya. Jadi ada di pesantren seperti itu. Oke. Jadi nah model-model ini yang akan nanti kita angkat di dalam program ya pesantren dalam 3 tahun ini kita akan berikan mereka penghargaan apresiasi di akhir program. Dan kita berharap tidak hanya segini, mungkin kita dalam jangka 10 tahun yang akan datang kita terus akan kita bersinergi ya sehingga anak-anak ini anak-anak muda karena mereka pewaris lingkungan masa depan memahami bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menjaga bumi kita ini. Dan ini artinya sebelum pesantren-pesantren ikut yang program ini sebenarnya udah menginisiasi dulu ya Pak ya atau punya program yang Iya, berkesadaran lingkungan. iya, mereka diharapkan yang dari yang 50 itu kan sudah ada program sehingga kita membuat ada 10 kriteria itu ada di website Oke. pesantren ekopesantren.com ya pakai K ya Eko pesantren. ekopesantren.com. Oke. Ada 10 ya apa eh, sumber daya manusia tentang lingkungan. Apakah mereka pernah misalnya mengikuti pelatihan training dengan LSM, dengan kementerian terkait dengan pelestarian lingkungan ya. Itu kalau ada mereka punya apa namanya eh, sertifikat, mereka kasih ke kita ada di borangnya diupload ya. Mereka mendapatkan penilaian nanti kita ada reviewernya gitu ya. Mereka melakukan asesmen secara mandiri. Jadi dari 10 program itu, setiap program, nah mereka ada 5 pertanyaan, apakah mereka sudah melakukan gitu, sampai pada level yang advance ya, artinya mereka memang sudah melakukan benar-benar, mereka foto, mereka video, taruh videonya di YouTube atau apa, mereka kegiatan mengenai lingkungan di pesantren dan lain-lain. Itu cara jarak jauh kita bisa tahu tuh. Jadi mereka memang ini kan interneting ya sekarang Iya. ya, tidak perlu lagi kita datang ke tempat, tetapi fakta-fakta yang sudah ada, tapi nanti ada reviewer juga, ada peninjau dan lain-lain. Tapi kenapa pesantren perlu dilibatkan nih Pak dalam usaha-usaha pelestarian alam dan juga pengurangan dampak perubahan iklim menurut Bapak seperti apa? Ya, ini kan kita collective action ya, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Dan kita melihat umat Islam, terutama di Indonesia, di kader-kadernya itu adalah di pesantren. Hmm. Kita punya sekolah umum dan lain-lain ya, tapi mereka eh, sekolah dengan kurikulum yang berbeda. Tapi kalau pesantren itu, mereka itu independen. Apa kata kiainya? Kiainya pengen lingkungannya bagus, jadi bagus gitu ya. Jadi independensinya tinggi. Em, dan juga kita melihat bahwa anak-anak muda di pesantren ini dinamis ya. Mereka mempunyai bekal
teks ya yang baik, kemudian juga bisa bekerja sama dengan luar ya, Mm-mm. dengan umum gitu ya, dan juga mempunyai daya toleransi dan lain-lain. Yang itu sebenarnya tidak dimiliki di satu tempat. Kalau misalnya kita di sekolah umum saja, itu kan Mm-mm. waktunya terbatas. Kalau mereka 24 jam ada di situ dan mereka belajar gitu, matiin listrik, menghemat air, memelihara kamar, ya, kebersihan kamar, mendaur ulang sampah gitu ya misalnya. Mm-mm. Atau di kantinnya bisa untuk makanan sehat, ya mereka ada kebijakan mengenai tidak pakai mecin misalnya gitu ya, Ya. berapa kalori yang harus diasup santri. Kemudian tergantung dengan eh, apa namanya pesantrennya, mereka Mm-mm. akan transisi energi ke Oke. energi yang panel surya, atau ada juga pesantren yang menggunakan yang dekat hutan ya, menggunakan mikrohidro. Mm-mm. Nah, jadi kan ini bagus, ini kan ya eh, bagian daripada aksi-aksi di tingkat lokal yang bisa ditunjukkan ke ranah global bahwa ini loh pesantren dan umat Islam gitu ya, dan kader-kadernya gitu bisa melakukan kontribusi untuk ini, untuk cycle ekonomi, atau untuk yang secara etika atau secara moral Ya. mereka juga mempunyai partisipasi dalam memelihara planet bumi. Di samping Mm-mm. ajaran Islam memang mengharuskan kegiatan-kegiatan ini supaya memang ditingkatkan sebagai sebuah amaliyah, Mm-mm. sebagai sebuah apa namanya bakti atau ibadah ya, bagian daripada ibadah untuk memelihara bumi dalam ibadah sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Tadi Bapak sempat bilang nih kalau pesantren itu apa kata kiainya. Gimana nih Pak Hmm. meyakinkan pemimpin pesantren supaya terlibat penuh dalam program ini atau nggak perlu banyak meyakinkan atau gimana nih Pak? Iya betul. Kiai ini sangat penting ya karena figur sentral. Ini based on research kan, Iya. penelitian di pesantren. Beliau itu adalah orang yang dihormati di masyarakat, tidak hanya di Hmm. pesantren, tetapi juga kadang-kadang menjadi tokoh figur. Ya, oleh sebab itu saya bekerja dengan pesantren ini bukan hanya setahun 2 tahun. Saya kalau dihitung dari 2003 sampai dua- 18 tahun saya sudah ya Hmm. bergaul dengan kiai-kiai. Dan saya ketika melakukan program ini dengan niat ikhlas, saya datang sowan sowan mau gerakan menggerakkan misalnya untuk lingkungan, untuk berkontribusi berlingkungan, dan mereka Hmm. antusias. Oh ini yang kita cari, gitu ya. Ini yang kita cari. Kemarin-kemarin kan kita didiamin aja, kita melakukan apa-apa. Cuek-cuek Nah aja gitu, gitu ya. ya, jadi saya bilang ya Hmm. mari bersama-sama Pak Yai, Hmm. kita mohon maaf, kita ingin bersama-sama karena ini sudah saya pun terlibat di dalam aksi global ya dengan Hmm. para ulama dan para sarjana Muslim di seluruh dunia, dan kita kemarin ada Islamic Declaration of Global Climate Change di Istanbul. Sebelumnya ada Hmm. 7 Year Muslim Action Plan Oh. itu bersama Mufti Al-Azhar waktu itu. Syekh Yusuf Qaradawi datang. Hmm. Betapa beliau mempunyai concern yang sama dengan kita. Tapi kita di grassroots bagaimana gitu. Hmm. Di level pemerintah banyak sekali upaya pemerintah, tapi pesantren ini kan upaya-upaya umat ya. Ya. Ya tidak tertangani dengan seksama, mungkin sumber daya juga terbatas. Hmm. Saya melakukan ini ya voluntary gitu ya, melakukan ini kegiatan-kegiatan ini mesti saya tularkan. Jadi memang saya niat dari hati dan pikiran dan perasaan saya ini, kalau nggak kita bergerak siapa lagi gitu kan. Baik. Tapi Ya, Pak, apa aja sih standar dan juga tolok ukur yang bisa dilihat dan juga didapatkan atau diperoleh sehingga si pesantren ini bisa jadi sebuah eko pesantren gitu Pak? ya nanti dari 10 kriteria itu ya Hmm. kan, ada penghematan energi, ada sumber Oke. daya manusia, ada penerapan fikih lingkungan, ada hidup sehat, ada daur ulang sampah, dan ya Mm-mm. kemudian ada 10 itu. Dari 10 itu dirinci kriterianya, nanti kita scoring, Oke. kemudian dari situ akan mendapatkan semacam benchmarking lah. Ya. Jadi pesantren ini kuat
misalnya dia di penghematan energi, karena dia bisa menunjukkan bahwa mereka sudah dari 100% energi, mungkin 20% sudah energi terbarukan gitu. Mereka Mhm. pasang panel surya misalnya. Nah, nanti kan kita akan ajarkan juga kepada uh, dalam pendampingan itu kepada para santrinya untuk menghemat energi ya. Tidak tidak ada gunanya kita Iya. mencanangkan memasang panel surya, orang di dalamnya boros energinya gitu ya. Mhm. Jadi ini untuk melatih melatih karakter dan sifat apa namanya prihatin dan kepemilikan bersama ya kan, common Mhm. sense. Uh, ya common sense dari kegiatan-kegiatan aksi yang ada di Berarti sana. 10 syarat itu harus dipenuhi semua dong atau Tidak, gimana? tidak. Oh, enggak. Salah satu atau salah dua, Kalau salah kalau tiga? ada yang satu, Heeh. kalau ada yang satu udah bagus. Kalau ada Oh, belum oke. yang lain Heeh. menuju ke sana gitu. Kami pun tidak mau melakukan yang berat-berat. Mhm. Mereka dari mulai satu, Mhm. misalnya di kriteria dari lima kategori itu, Mhm. kita walaupun mereka bilang bahwa apakah pesantren misalnya dalam visi dan misi ya dan kelembagaan, apakah pesantren sudah mempunyai visi dan misi untuk melestarikan lingkungan? Ya, mereka bilang ada pilihan belum, ya, baru akan gitu ya. Ya, kalau belum tidak apa-apa, baru akan. Nah, itu sudah dapat nilai 10. Ah, Ya, niat saja baru niat akan bukannya tidak melakukan. gitu ya, Pak, jawabannya, Ya, tapi ya, belum. ya, Oh, belum. oke. Ya, jadi ini akan men-trigger ya. Mhm. Nanti kita akan melakukan pelatihan di Medan itu minggu depan, mulai Oke. dari Aceh, Mhm. dari, di Medan kita kumpulkan. Yang mendaftar kemarin yang 50 karena memang Wow, ini 50. berdaftar yang Mhm. memang benar-benar punya waktu, punya orang, punya niat gitu ya. Mhm. Kita udah sebar undangan semua pesantren ya udah kita tutup. Kita hanya mengambil 50 dulu gitu. Jadi nanti akan melihat Mhm. bagaimana pesantren bisa melakukan apa namanya terapresiasi Ya. dalam kegiatan mereka. Lalu Itu. pelatihannya itu dilakuin sesuai kebutuhan masing-masing pesantren atau berdasarkan penilaian sebelumnya atau gimana tuh, Pak? Enggak. Kita pelatihan ini ada dua hal yang kita latih. Yang pertama adalah pelatihan mengenai Islamic Ethic for Environment. Jadi Oke. etika Islam untuk lingkungan. Nah, itu Mhm. udah ada apa namanya hal-hal yang umum yang mesti kita ketahui bagaimana Islam mengajarkan tentang lingkungan hidup dari teks yang kita buka bersama-sama. Terus Mhm. kita mengkaji lagi Ya. ya posisi manusia, tanggung jawab manusia, ya, kemudian siapa Tuhan manusia itu, kan? Ini kan sebenarnya kan yang hal basic ada di pesantren gitu ya. Mhm. Siapa Tuhan, kemudian mengenal kembali, kemudian dia menciptakan apa bumi, kemudian apa tugas kita sebagai manusia. Tiga hal itu aja. Itu tiga hal Islamic Ethic for Environment kita bilang kita ada modulnya itu bisa dilihat juga di website Pusat Pengajian Islam kita udah mengajarkan kepada ratusan orang itu. Oke. Dan yang kedua mengisi tracking tadi karena ini self Mhm. assessment ya, self assessment berbasis komputer, berbasis internet. Jadi dari situ kita ajarkan mereka gimana cara mengisi borang, mengupload data, mengupload fakta-fakta apa Mhm. yang mereka adanya. Ya. Gitu. Jadi kita latih itu sehingga kemudian yang ketiga kita mengexercise mereka untuk mengidentifikasi apa yang mereka punyai Mhm. di sekolah apa atau di pesantren. Kami misalnya mereka bilang kami nih Ya. masalah sampah ini kami nggak sanggup nangani. Nah itu bagaimana memfokuskan ke sampah, bagaimana kita membuat kelompok kerja dan Mhm. lain-lain gitu. Jadi triknya akan diajarkan di situ Oke. dan juga bagaimana mereka bisa beraksi ke depan gitu. Terus Pak, kalau kurikulum nih Pak, kurikulum berbasis lingkungan itu masuk sebagai salah satu kriteria. Ini agaknya penting banget ya Pak ya? Betul. Jadi apakah mereka pernah misalnya mengajarkan secara bebas ya kurikulum itu kan kita tidak bisa
melihat kadang-kadang kasat mata dengan kurikulum yang seperti yang harus lingkungan masuk gitu ya. Itu bisa Mm-mm. juga em, di ekstrakurikuler gitu Oke. kan. Kalau kurikulum kan sudah jelas kalau mereka tanya saja di pesantren. Makanya perlu kurikulum apa? Kurikulum Kemenak. Itu artinya Ya. 50% umum, 50% agama. Atau ada juga yang bilang 100% agama, 100% umum. 200%. Jadi sama ya, Ya, sama-sama penting ya semuanya. sama pentingnya. Tapi Heeh. apakah mereka misalnya sudah mengimplementasikan, oh ini ada fatwa Iya. MUI tentang pelestarian satwa langka untuk satwa yang dilindungi, Mm-mm. ya. Ada mengenai fatwa tentang kebakaran hutan. Apakah pernah mereka bahas itu di kelas? Hmm. Itu ya. Atau ada Islamic Declaration on Global Climate Change, ada deklarasi Islam untuk perubahan iklim. NU membuat fikih lingkungan. Pernah nggak dibahas? Kalau pernah dibahas, bukunya mana? Fotokopi, fotokopi di potret mana? Ya, jadi Hmm. masukkan di situ sebagai borang bahwa bukti. Ya, ini memang perlu administratif, tapi kami juga perlu menilai gitu itu bahwa itu pernah dilakukan gitu. Atau mereka apa MUI itu kan membuat 7 fatwa tentang lingkungan hidup. Ya. Ada fatwa air, ada fatwa air mustakmal dan lain-lain. Ada pertambangan ramah lingkungan. Apakah mereka pernah bahas di dalam itu? Apakah hanya membahas fikih-fikih klasik gitu ya? Hmm. Apakah di dalam mungkin eh biasanya mereka kumpul-kumpul tuh di dalam apa haul itu biasanya ada Baksul Masail itu pesantren NU itu atau Muhammadiyah ada juga Baksul Masail itu apakah Hmm. pernah membahas mengenai lingkungan dan didiskusikan di share ke sekolah dengan kelas gitu. Hmm. Nah itu bukti-buktinya itu harus dicari fotonya dan lain-lain. Bukti otentik ya. Tapi Iya Pak, jadi mm-mm. sasaran program ini sebenarnya siapa sih Pak? Umat Islam secara umum atau siswa-siswi di pesantren atau gimana? Ya, umum dan pesantren. Pada umumnya kan kita ini kan mengedukasi, Mm-mm. mengedukasi, kemudian di dalamnya ada semacam standar-standar lah yang kita buat dulu karena kita kan secara akademik Hmm. mesti memahami bahwa kegiatan lingkungan itu kan mesti ada kualitatif Ya. dan ada kuantitatifnya. Kalau misalnya kita menghemat energi, Mm-mm. tadinya bayar 10 juta. Setelah ada Oke. energi terbarukan bayarnya 5 juta gitu kan berarti 50% Mm-mm. energi apa namanya tersimpan atau terhematkan yang juga akan membantu pesantren dan kesadaran pasti terbentuk di dalam Ya. gitu dibandingkan sebelumnya gitu. Iya, iya. Nah, Tapi kalau menurut Pak Fahrudin sendiri, gimana sih Pak Fahrudin ini melihat pentingnya pemuda Islam dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan? iya lingkungan ini kan sangat luas sehingga apa yang kita lakukan tindakan dan perilaku kita itu kan mestinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, tidak Ya. mengganggu apa-apa. Karena kita lahir juga kan dalam keadaan telanjang, kemudian kita melakukan apa namanya terhadap sumber daya ini, kita kan pinjaman. Ya. Di dalam Islam itu kan semuanya amanah. Kalau kita dikasih amanah, jangan dirusak. Kalau dirusak orangnya marah, iya kan? Istilah kita tuh ngontrak lah ya Pak ya. Yang ngontrak, semuanya ngontrak kayak kita Hmm, naik kereta api gitu, kalau saatnya turun turun, naik naik gitu kan, benar-benar. sampai tujuan gitu. Hmm, hmm, Masih ada generasi lagi selain kita. Jadi kalau hmm. kita tidak melakukan sesuatu sekarang, maka kita akan mewariskan sungai yang rusak, udara yang terpolusi. Coba Anda lihat sekarang. Hmm. Kalimantan yang nggak pernah banjir, banjir. Ya, ya. Uh, saya lahir di Kalimantan, tidak bisa lagi saya mandi di sungai. Hal yang sama harusnya bisa Hmm, diwariskan. Apakah dengan konsep pembangunan yang bersih dan lain-lain. Di Jepang di tengah kota masih bisa kok itu sungainya bersih, ada ikan. Tengah kota Jakarta juga apa di Kyoto itu.
itu Mm. ribuan tahun katanya. Kok mereka bisa gitu? Nah, pembangunan kota kita seperti apa? Hmm. 70%, 80% sungai kita rusak di Indonesia. Ya ini, saya melakukan survei untuk pesantren-pesantren ini. Kalian bagaimana ngelihat sungai? Saya sedih ngelihat sungai, tapi saya tidak bisa ngapa-ngapain. Eh, saya sedih ngelihat sampah di mana-mana, tapi saya nggak punya prasarana untuk saya tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau ada Hmm. program ini, mereka akan melakukan perubahan gitu. Hmm. Jadi, jadi udah diteliti nih. Artinya sarana di pesantren lah yang harus dilakukan perubahan sehingga fasilitas, kemudian aksi-aksi lingkungan itu bisa di-trigger dari santri dan dari komunitas yang ada di dalamnya. Nah, Pak, ini di 2020 Universitas Nasional kerja bareng Pondok Pesantren Darussalam untuk program Eko Pesantren. Udah 2 tahun berjalan ya, Pak. Ini seperti apa perkembangannya? Dulu kita memang membina pesantren itu ada juga yang di Nagam Beralih, cuman parsial ya untuk satu-satu Mm-mm. apa namanya satu-satu tema. Misalnya kemarin Hmm. kita mencoba di Naga Beralih di Riau itu kita meminta guru-guru menyampaikan tema lingkungan dan fatwa gitu ya. Mereka menyampaikannya secara kreatif, terserah mereka. Nah, ada guru bahasa Inggris yang membahas itu ke dalam bahasa Inggris, tetapi membahas mengenai fatwa. Kan itu kan sesuatu yang mainstream, apa namanya, tidak perlu merubah kurikulum, tapi pembahasannya mengenai fatwa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Mm-mm. berbicara dalam bahasa Inggris, diskusi dalam bahasa Inggris mengenai fatwa itu. Ada juga yang matematika, yang bahasa Indonesia dan lain-lain mereka secara kreativitas. Jadi melakukan itu tidak mesti merubah kurikulum, tapi mengintegrasikan dengan eh, apa namanya pelajaran yang sudah ada gitu. Oke. Yang Terus penting tertera. apa namanya, inisiasi program yang serupa dengan 50 Ponpes itu ada ya, Pak, di tahun-tahun ini 2022. Itu milihnya dari kriterianya juga atau gimana tuh, Pak? Ya, setahu saya baru ini Oh. karena memang Eko Pesantren ada di beberapa kota ya. Jawa Timur Mm-mm. ada kemarin ada di Mm-mm. Eko Pesantren katanya. Cuman orangnya datang Mm-mm. asesor kalau ada ada pendirian gitu ya. Mm-mm. Tapi tidak berdaftar seperti sekarang, tidak diperkuat kapasitasnya dan kemudian mereka bisa belajar. Ya. Kalau dengan ini minimal mereka bisa mendapatkan sertifikat Eko Pesantren bahwa dia ikut program. Dan ini kan bekerja sama dengan Kemenak, Oke. Kementerian Agama. uh, Pendis, Oh. Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren. Hmm. Ya, kita MOU dan beliau senang. Oh ini kita Mm. kebetulan ada juga sebenarnya dengan KLHK katanya itu Kementerian Lingkungan, tapi kami belum punya apa namanya keupayaan lah untuk Mm-mm. itu. Dan juga kemarin kita ketemu dengan Pak Dirjen Pendidikan Islam, beliau bilang lah ini yang kita mau karena ini kan integrasi ilmu gitu kan, Iya. integrasi ilmu dan ajaran agama kan gitu. Ya, jadi dukungan ada di mana-mana. Jadi kita berusaha juga sebagai pengabdian masyarakat, para dosen, juga teman-teman dari Pusat Pengajian Islam, Mm-mm. kita berupaya untuk melakukan ini dulu ya, inisiasi baru saya kira. Oke. Nah, Pak, ini rencananya programnya bakal dilakuin berapa lama dan kira-kira seperti apa nih Pak evaluasinya nanti? Setahun sekali atau gimana nih? Nah, ini kan baru jalan tahun kedua. Kita Oke. membuat trackingnya, Mm-mm. kemarin launching, kita buat trackingnya, udah selesai, kita latihkan. Mm-mm. Kemudian habis itu pendampingan. Pendampingan untuk beberapa pesantren untuk mengisi tracking. Jadi baseline-nya nanti kita tahu. Hmm. Nah, pada akhir nanti 2024 kita akan ada Mm-mm. ada Eco Pesantren Award Wow. dan mudah-mudahan kita bisa berupaya untuk fase 2. Baik. Fase 2 itu mungkin bisa 3 tahun, 4 tahun. Dan saya sih punya mimpi ini bisa juga dilakukan untuk sekolah madrasah yang lain ya. Jadi seluruh dunia Islam.
Hmm. Karena saya memberikan apa namanya kontribusi juga untuk konsep teknokratik dokumen ya di ISISCO. ISISCO itu Islamic Science and Education and Cultural and Education untuk Islamic countries. Dari 57 negara OIC itu ya, Organisasi Wow. Kerjasama Islam, Yep. mereka termasuk Indonesia, mereka berkonferensi di Rabat mengadopsi dokumen strategi untuk mengaktifasi bagaimana agama bisa uh, membantu untuk achievement Hmm. sustainable goals and environment ya, masuk di dalamnya climate change. Saya udah masukkan di situ ke pesantren. Ini diadopsi oleh 57 negara Muslim, negara Islam, dan mereka berkomitmen untuk itu. Jadi saya udah laporan ke Maroko. Saya Mhm. bilang kita ada program ini di Indonesia dan kita bisa mulai. Kalau kalian mau mengadopsi, bantu kami akan melakukan untuk seluruh dunia. Sejauh ini dampaknya yang bisa diambil dari program ini yang Bapak lihat seperti apa? Kan apa ya, bisa dibilang sudah berjalan sudah 2 tahun gitu ya. Ini seperti apa nih Pak? Kan diadopsi Ah, juga nih ya, sama 57 negara kan. Yang Bapak lihat seperti ya. apa? Saya baru melihat bahwa ada berita-berita ini udah tersebar ke seluruh dunia dan ditulis oleh media asing ya. Hmm. Setidaknya sudah ada dua scholars yang ada satu dari Fulbright pengen sekali Oke. melihat ke pesantrennya mana gitu. Wow. Ya, Heeh. bagaimana umat Islam Indonesia menjadi uh, green Islam gitu ya. Keren. Itu Wow. berikutnya mengenai ke pesantren dan bagaimana umat Islam di Indonesia bersama para ulama, MUI dan sebagainya berkontribusi untuk lingkungan. Karena ini kan Mm-mm. terkait dengan soft approach ya, Ya. pendekatan yang apa namanya, pendekatan yang soft gitu ya, yang terkait dengan bagaimana merubah pikiran dan perilaku manusia. Baik, ini terakhir nih ya Pak Farudin ya. Kenapa sih menurut Anda umat Islam khususnya pemuda-pemudi Islam perlu terlibat aktif dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan dan juga pengurangan dampak perubahan iklim? Tidak hanya umat Islam, tidak hanya pemuda Islam, seluruh pemuda, karena ini adalah masa depan mereka. Dan kita mewariskan bahwa kita serius bahwa ini peradaban baru 300 tahun, sudah kacau begini Hmm. sejak zaman revolusi industri. Kita harus sadar bahwa kita harus merubah perilaku, etika kita, mungkin cara belajar kita, ya, kemudian cara kita memandang alam, ya. Alam itu bukan sesuatu yang harus dikuras, kemudian dipakai, kemudian ditinggalkan, ya, dineglect begitu. Hmm. Dia adalah bukan warisan, dia harus direspek, ada pemuliaan ya, karena dia ciptaan Tuhan sebenarnya. Coba Anda bikin lukisan, kemudian lukisannya dirusak begitu. Wah, Ya, iya. Tuhan itu menciptakan sedemikian rupa seimbang. Kita harus appreciate, kita harus bersyukur. Maka disuruh bersyukur terus kan kalau gitu. Ya, Kalau betul. bersyukur kalian akan Sudahkah ditambah. bersyukur hari ini gitu ya? Ya, semoga bersyukur hari ini. Betul. Itu ajaran agama kan Hmm. sebenarnya. Ya, jadi begitu juga kita memperlakukan sumber daya alam. Mm-mm. Kita tidak bisa lagi mengatakan kalau saya mau jadi kepala daerah, saya mau mengeksploitasi ini, mengeksploitasi itu. Ya. Di situ ada air, itu bukan hanya pohon, itu isinya ada air. Kemudian kalau ada air, ada petani yang bergantung airnya di situ dan kita makan dari hasil-hasil petani yang airnya dari hutan misalnya. Dan itu ada burung di situ. Burung itu menyebar biji-bijian misalnya gitu ya. Hmm. Jadi konektivitas itu yang kita harus appreciate, mengapa kemudian kita harus melestarikan lingkungan, melestarikan alam, ya, melestarikan kehidupan yang lain selain kita, karena kita ini kompanian kan. Yes. Anda lihat orang hutan itu menurut penelitian itu mereka menyebarkan 250 biji-bijian. Tidak Hmm. pernah mereka menyebarkan plastik setiap hari. Iya kan? Betul, betul. Mereka selalu organik dan biji yang mereka makan, mereka buang menjadi biji yang akan tumbuh, Tumbuh. yang akan Mm-mm. dipakai oleh manusia. Itu ya.
Kita nggak tahu rumah kita ini kemudian ditanam oleh monyet atau batunya burung gitu ya. Pohon-pohon ini ya yang kita Hmm. ambil sebagai meja, sebagai Iya, betul. apa namanya perabot-perabot kita gitu ya. Begitu. Baik, Pak Fahrudin, terima kasih banyak untuk sharingnya Sama. di hari ini, sangat luar Iya, biasa sekali. alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, demikian Climate Tales episode kali ini. Saya Naomi Liandra.